Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qoyimul Abrar, NIM E2019-2348. Ya, saya akan mempresentasikan tentang metode pendugaan parameter dan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Pendugaan parameter atau penaksiran adalah proses menduga suatu parameter pada suatu populasi. Pada penaksiran, kita mengambil sampel untuk dianalisis, sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi. Pendugaan parameter atau penaksiran adalah proses menduga suatu parameter pada suatu populasi. Pada penaksiran, kita mengambil sampel untuk dianalisis, sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi. Kemudian, cara-cara pendugaan parameter. Pendugaan yang baik memiliki beberapa kriteria tertentu, yaitu A. Tidak bias atau unbiased. Statistik sampel yang digunakan sebagai penduga penaksir harus sama atau mendekati parameter populasi yang diduga. B. Efficient statistik sampel memiliki standar deviasi yang kecil. C. Konsisten. Jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Selanjutnya, asumsi regresi linear. Apa sih asumsi regresi linear? Akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yakni 1. Heterozygoticitas. Dalam regresi linear, salah satu yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut bersifat blue, based linear unbiased and estimator adalah var uji O2 mempunyai variasi yang sama. Pada kasus-kasus tertentu, terjadi variasi UI tidak konstan atau variabel berubah-ubah. Untuk mendekati heterozygoticitas, dapat dilakukan pengujian dengan metode grafik. Dengan pengujian ini, dapat dideteksi apakah kesalahan pengganggu dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Dengan metode grafik, hasil dapat menunjukkan ada tidaknya pola-pola tertentu yang terbentuk seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi, heterozygoticitas dapat diamati dengan model, skema, dan varian yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Yang kedua, autokorelasi. Apa sih autokorelasi? Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti data deret waktu atau ruang seperti data cross-section. Untuk mengetahui autokorelasi digunakan uji Durbin Watson-DeWitt test. Adanya autokorelasi dalam regresi dapat diketahui dengan menggunakan beberapa cara, antara lain metode grafik dan uji Durbin-Watson. Yang ketiga, multikolinearitas. Multikolinearitas muncul jika terdapat hubungan yang sempurna atau pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel independen dalam model. Pada kasus multikolinearitas yang serius, koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen dalam model. Terdapat beberapa metode untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas. Gujarati 1995, Ramanathan 1995. Untuk mendeteksi multikolinearitas digunakan pengukuran terhadap nilai VIF, variable influence factor, dan nilai tolerance. Berikut ini langkah-langkahnya. 4. Normalitas. Normalitas dalam statistik parametrik seperti regresi dan ANOVA merupakan syarat pertama. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid atau tidak bias atau bias terutama untuk sampel kecil. Uji normalitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan grafik, histogram, dan p-plots atau uji Kolmogorov, Smirnov, chi-square, Lilliefors maupun Shapiro-Wilk. Lanjut, saya Sofiatul Zuhro, NIM E 2019-2365. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode grafis dari materi analisis korelasi. Metode grafis merupakan bagian dari programasi linier yang dapat dijadikan sebagai suatu alat tool untuk membantu dalam mencari solusi masalah program linier. Metode grafis dapat digunakan untuk mencari solusi optimal terhadap masalah bauran produk-produk mix problem yang terdiri dari dua jenis produk. Dalam penyelesaian program linier menggunakan metode grafis hanya perlu memperhatikan titik ekstrim, titik terjauh pada solusi atau daerah visible. Berikut beberapa asumsi yang harus dipenuhi dari model grafis. Yang pertama, hubungan antara variabel-variabel keputusan yang menunjukkan macam produk yang dianalisis atau diteliti adalah linier garis lurus. Yang kedua, macam produk yang dihasilkan sudah diketahui dengan pasti, termasuk sumber daya yang digunakan, standar penggunaan sumber daya per unit produk, kapasitas penyediaan sumber daya per periode waktu, keuntungan per unit, kapasitas penyediaan sumber daya per periode waktu, keuntungan per unit, dan daya serap pasar setiap produk per periode waktu tertentu. Yang ketiga, nilai variabel keputusan yang dihasilkan dapat berupa bilangan pecahan atau masalah tertentu, dan dapat juga berupa bilangan bulat untuk masalah lainnya. Yang keempat, nilai-nilai dari variabel keputusan tersebut adalah harus lebih besar atau sama dengan 0. Untuk mencari solusi persoalan program linier dengan metode grafis ada dua, yaitu maksimasi dan minimasi. Next, untuk penyelesaian permasalahan programasi linier menggunakan metode grafis, yaitu yang pertama, menentukan variabel keputusan dan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Variabel keputusan menunjukkan jenis produk yang dalam hal ini dapat disimbolkan dengan notasi tertentu. Yang kedua, membuat tabel programasi linier yang berisikan informasi lengkap, misalnya tentang jenis produk, sumber daya yang digunakan, penggunaan sumber daya per unit produk, kapasitas penyediaan, daya serap pasar, dan keuntungan per unit produk. Yang ketiga yaitu membuat grafik dengan menggunakan spasial sumbu horizontal dan vertikal. Yang keempat, menentukan garis-garis kendala constant length dan daerah layak visible regional dengan memperhatikan kendala atau keterbatasan yang dihadapi. Yang kelima, menentukan garis persamaan tujuan dan titik optimal point. Oke, selanjutnya saya Ziyadatun Nafisah, NIM E 2019-2366. Saya di sini akan menjelaskan tentang koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier atau dua variabel. Koefisien korelasi biasa dilambangkan dengan huruf R kecil, di mana nilai R dapat bervariasi dari -1 sampai +1. Nilai R yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut, dan nilai R yang mendekati 0 mengidentifikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Sedangkan tanda positif dan negatif memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai positif, maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah. Namun, jika memiliki nilai yang negatif, maka kedua variabel tersebut menjadi sebaliknya.
Oke, kita kembali ke contoh koefisien korelasi. Sebelumnya, susun data-data kita, lalu mulai menghitung koefisien korelasi. Pertama-tama, kita mengamati terlebih dahulu pasangan data-data kita. Jadi, kita tulis dalam tabel dulu ya. Mungkin akan lebih membantu. Baik, Nah, di sini ada contoh nih. Jadi, sebelumnya kita susun data-data kita. Sebelum memulai menghitung koefisien korelasi, pertama-tama amati terlebih dahulu pasangan data-data kita. Jadi, menuliskan data dalam tabel mungkin akan lebih membantu ya, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Terus, tandai tiap-tiap kolom atau baris dalam tabel dengan huruf X atau Y, seperti contoh yang ada di gambar tadi. Jadi di sini anggaplah kita mempunyai 4 data X dan juga 4 data Y. Selanjutnya kita hitung nilai rata-rata mean X. Untuk menghitung nilai rata-rata, kita harus menjumlahkan seluruh nilai X kemudian membaginya dengan jumlah data. Dalam contoh tadi, kita memiliki 4 nilai X. Jadi, untuk menghitung rata-ratanya, jumlahkan semua nilai X kemudian bagi dengan 4. 4 tadi jumlah data ya. Jadi perhitungannya mean X sama dengan buka kurung 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tutup kurung bagi 4. Hasilnya sama dengan mean X sama dengan 12 dibagi 4. Jadi hasil dari mean X sama dengan 3. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata Y. Untuk menemukan nilai rata-rata Y, kita harus menggunakan cara yang sama seperti mencari rata-rata X tadi. Jadi, jumlahkan seluruh nilai Y, kemudian bagi dengan jumlah datanya. Di contoh tadi, kita juga memiliki 4 nilai Y. Jadi, jumlahkan seluruh nilai ini, kemudian bagi dengan 4. Di gambar ini dijelaskan nilai rata-rata Y sama dengan buka kurung 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tutup kurung dibagi 4. Jadi hasilnya nilai rata-rata Y sama dengan 16/4. Hasil rata-rata Y sama dengan 4. Selanjutnya kita menentukan nilai simpangan baku X. Nah, tadi kan kita udah mencari nilai rata-rata X sama Y. Jadi selanjutnya kita menentukan nilai simpangan baku. Kita bisa menghitung simpangan baku atau standard deviation untuk mendapatkan nilai ini. Gunanya yaitu menggunakan rumus simpangan baku X akar 1/n dikurangi 1 dikali sigma buka kurung X dikurangi nilai rata-rata X tutup kurung pangkat 2. Selanjutnya kita masukkan semua data-datanya, lalu kita hitung dan hasilnya hasil dari simpangan baku X adalah 1,83. Nah, sebelumnya kita sudah menemukan nilai rata-rata X, juga sudah menemukan nilai rata-rata Y. Setelah itu menemukan nilai simpangan baku X. Jadi kita sekarang mencari simpangan baku Y. Kita menggunakan perhitungan yang sama untuk mencari simpangan baku Y. Jadi menggunakan rumus seperti mencari simpangan baku X tadi. Jadi rumusnya sama seperti simpangan baku X tadi ya. Kita masukkan seluruh data-datanya, lalu ketemulah nilai dari simpangan baku Y yaitu 2,85. Nah, ini dia rumus dasar untuk mencari koefisien korelasi. Jadi kenapa sih tadi kita harus mencari nilai rata-rata X, mencari nilai rata-rata Y, mencari simpangan baku X, juga mencari simpangan baku Y? Karena
Di rumus ini kita membutuhkan nilai dari rata-rata X, nilai rata-rata Y, nilai simpangan baku X, juga nilai simpangan baku Y. Jadi, rumus perhitungan koefisien korelasi di sini menggunakan nilai rata-rata, simpangan baku, dan jumlah pasangan data, atau yang disimbolkan dengan N. Koefisien korelasi itu tersendiri disimbolkan dengan huruf R kecil atau huruf Yunani rho kecil. Jadi rumusnya rho kecil sama dengan buka kurung 1 per N dikurangi 1 tutup kurung sigma buka kurung X dikurangi nilai rata-rata X per simpangan baku X tutup kurung dikali buka kurung Y dikurangi nilai rata-rata Y dibagi simpangan baku Y tutup kurung. Oke, mari kita mengerjakan ya. Ini dia, kita menghitung koefisien korelasi. Sekarang setelah mendapatkan nilai rata-rata dan simpangan baku untuk setiap variabel, kita bisa menggunakannya untuk menghitung koefisien korelasi. Ingatlah bahwa N tadi mewakili jumlah data. Sementara itu, data lainnya telah dihitung dalam langkah-langkah sebelumnya ya. Oke, kita masukkan semua data ke dalam rumus koefisien korelasi dan lakukan perhitungannya. Jadi, di sini ditemukan perhitungan koefisien korelasinya adalah 0,988. Langkah selanjutnya yaitu memahami makna hasilnya. Jadi, sampel data yang kita miliki tadi memiliki koefisien korelasi sebesar 0,988. Jadi nilai yang tadi kita hitung menyatakan dua hal yang mengenai data. Perhatikan tanda besarnya data-data yang kita hitung tadi. Koefisien korelasi bernilai positif. Jadi kita mengatakan bahwa data X dan data Y berkorelasi secara positif. Hal ini berarti peningkatan nilai Y akan diikuti dengan peningkatan nilai X. Koefisien korelasi yang kita hitung tadi bernilai mendekati plus 1. Berarti data X dan data Y mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika menggambarkan dalam grafik, maka titik-titik ini akan tergambar lurus seperti yang ada di video ini.